Ketika aku mengintip keluar jendela, aku melihat iring-iringan kereta panjang membentang dari gerbang istana. Sudah lama sekali aku tidak ke sini. Sudah hampir 6 bulan sejak aku ke istana kekaisaran, karena aku menghindarinya setelah mengetahui detail kehidupan masa lalu Jubelian. Meskipun itu adalah bangunan yang hanya menyimpan kenangan buruk, istana kekaisaran itu sangat megah dan indah, seperti yang diharapkan dari tempat kaisar kekaisaran ini tinggal. Dulu aku punya keinginan kekanak-kanakan untuk tinggal di sini saat aku masih muda. Aku melirik ayahku, lalu mengalihkan perhatianku kembali ke pemandangan di luar jendela. Tapi aku menyerah pada ide itu setelah mengunjungi ayah dan ditolak. Sekarang setelah aku pikir-pikir, untuk bisa tinggal di sini, aku harus menjadi putri mahkota atau pelayan putri kerajaan, dan keduanya merupakan ide yang gila. Sepertinya keputusan untuk menyerah lebih awal adalah langkah yang tepat. Pikirku sejenak, lalu tiba-tiba teringat bahwa putri kerajaanlah yang mengawasi pesta ini. Apakah putri kerajaan juga akan menghadiri pesta hari ini? Hanya memikirkan harus mengawasi 2 orang saja sudah membuatku lelah. Tetapi untungnya, pikiran itu hanya sesaat. Ada kemungkinan besar dia tidak akan hadir di pesta, karena upacara kedewasaannya akan diadakan 2 minggu dari sekarang. Upacara kedewasaan yang hanya terjadi sekali seumur hidup itu dianggap sebagai peristiwa yang sangat penting dalam masyarakat kelas atas. Banyak wanita bangsawan akan merasa gelisah memikirkan cara untuk tampil paling menonjol pada hari itu. Acara yang sangat penting itu akan diadakan dalam waktu 2 minggu lagi. Ini berarti bahwa sang putri kerajaan yang sebelumnya tidak pernah menunjukkan wajahnya di depan umum, tidak memiliki alasan untuk menghadiri pesta kemenangan yang diadakan untuk merayakan prestasi saudara tirinya, karena diketahui bahwa keduanya tidak berhubungan baik satu sama lain. Itu artinya aku baru akan bertemu dengannya dalam 2 minggu. Kurasa tidak apa-apa. Putri kerajaan adalah seseorang yang sangat ingin aku hindari juga. Tetapi aku belum banyak memikirkannya, karena aku tidak akan bertemu dengannya kecuali terjadi keributan. Masalahnya adalah putra mahkota. Semua bangsawan dengan gelar wajib hadir, yang berarti bahwa aula perjamuan pasti akan ramai. Namun, akan sulit untuk menyelinap keluar dari pengawasan ayahku, bahkan jika aku mencoba melarikan diri di tengah kekacauan. Aku harus menemukan cara entah bagaimana. Ketika aku merenungkan bagaimana cara melarikan diri dari aula perjamuan, ayahku tiba-tiba berbicara. "Jangan terlalu khawatir." Dia meyakinkan dengan suara hangat. Aku menatapnya dengan heran. Apa yang ingin dia katakan sekarang? Aku diliputi perasaan yang tidak mengenakan ketika ayahku menunjukkan senyum menawan dan berkata, "Putra mahkotanya akan memperhatikanmu." Aku sudah menduga dia akan mengatakan sesuatu tentang putra mahkota, tetapi tidak berpikir dia akan mengungkapkan pikirannya yang ambisius secara terang-terangan seperti itu. Kenapa dia begitu jahat? Sudah menjadi fakta yang tidak dapat disangkal bahwa aku sudah punya pacar. Meskipun itu adalah hubungan kontraktual, ayahku mengira bahwa Max dan aku benar-benar berpacaran. Meskipun begitu, dia terus menyebut-nyebut putra mahkota yang membuatku merasa tidak nyaman. Aku tidak tahan lagi dengan tindakannya dan memutuskan untuk berbicara. "Aku tidak setuju denganmu, ayah. Banyak orang mungkin berdandan dengan pakaian mewah agar diperhatikan oleh pahlawan baru." Aku membuat pernyataan yang tidak langsung, tetapi tetap menyangkal perkataannya tentang menarik perhatian putra mahkota. Ayahku memandangku dengan terkejut, seolah-olah terkejut dengan perlawanan tak terdugaku. Namun tatapannya perlahan menjadi dingin. Apakah dia marah? Aku penasaran apa yang harus aku lakukan sekarang. Tetapi entah kenapa aku tidak ingin menyerah pada ayahku hari ini.
Sepertinya aku tidak punya pilihan. Jika satu hal saja salah hari ini, maka hidupku akan berakhir. Aku harus memikirkannya baik-baik. Aku memutuskan. Saat itu, kereta yang bergerak perlahan seolah merayap tiba-tiba berhenti. Pintu segera terbuka setelahnya. "Ayo turun," kata ayahku dan mengulurkan tangannya ke arahku. Aku menatap tangannya, ragu-ragu sebentar, lalu meraihnya. Apakah dia baik-baik saja? Regis memperhatikan putrinya berjalan lemah di sampingnya, lalu perlahan mengangkat pandangannya ke istana kekaisaran. Saat melihat bangunan itu, mata birunya menjadi pahit, seperti angin yang menggigit di tengah musim dingin. Dasar bajingan hina. Putrinya yang putus asa saat muridnya pergi, telah sampai pada kesimpulan bahwa putra mahkota tidak akan menyukainya. Aku tidak percaya dia bahkan tidak bisa meyakinkannya, tapi berani-beraninya dia mengaku sebagai kekasihnya. Regis tidak peduli jika perjamuan kemenangan sedang berlangsung. Jika dia bisa, dia akan berhenti berpura-pura dan membawa putrinya pulang. Meskipun begitu, ada alasan mengapa dia bersabar. Jubilian pasti sudah menantikan pesta hari ini. Meskipun menyangkal, mata putrinya tetap tertuju pada istana. Seolah-olah dia dipenuhi dengan keterikatan yang mendalam pada putra mahkota. Aku tidak tahu mengapa kamu begitu peduli pada pria tak berguna seperti dia, padahal kamu tidak kekurangan apapun. Bahkan jika berbicara secara objektif, putrinya sangatlah cantik. Dia juga memiliki banyak kelebihan, hingga Regis pun tidak bisa menyebutkan semuanya. Semua bangsawan akan menghadiri perjamuan hari ini. Jadi aku harus mulai mencari. Mata Regis berubah tajam di tengah pikirannya. Kalau dipikir-pikir, pasti ada pria-pria tidak berguna yang mencoba mendekati putriku. Bertekad untuk melindungi putrinya hari ini, Regis memegang tangannya erat-erat. Aku melirik tanganku yang digenggam erat oleh ayahku dan menghela napas. Pegangannya tidak menyakitkan, tetapi genggaman yang kuat dan tak tergoyahkan itu membuatku berpikir bahwa akan sulit untuk melepaskan diri. Apakah dia sudah mulai mengawasiku karena berpikir aku akan mencoba melarikan diri? Aku tenggelam dalam pikiran suram itu ketika suara lantang terdengar. Duke Regis Adrey Floyen dan putrinya, Lady Jubilian Eloy Floyen, akan memasuki aula. Aku baru menyadari bahwa sudah 2 tahun sejak keluarga kerajaan terakhir kali mengadakan perjamuan wajib seperti ini. Ada perasaan asing yang menyelimutiku ketika kami diperkenalkan sebagai orang-orang dengan status lebih rendah, berbeda dari sambutan sopan yang biasa kami dapatkan di perjamuan lainnya. Kurasa orang yang mengumumkan tamu itu menyesuaikan kata-katanya karena keluarga kerajaan yang mendengarkan. Dengan pemikiran itu, aku melangkahkan kaki masuk ke aula perjamuan. Bahkan setelah menampung semua bangsawan di kekaisaran, serta para kesatria yang ikut dalam perang, aula ini masih terasa sangat luas. Ini benar-benar menunjukkan betapa besarnya istana ini. Tapi tetap saja, tempat ini sulit untuk dijelajahi. Orang lain mungkin akan memuji aula ini sebagai lambang keagungan kekaisaran Asyad yang besar. Tetapi bagiku, ini hanyalah ruang kosong yang terlalu luas dan sulit untuk menemukan tempat persembunyian. Aku pasti akan menarik perhatian jika mencoba pergi ke teras, pikirku. Pada saat itu, tanganku yang kukira akan terus digenggam ayahku sepanjang hari, tiba-tiba dilepaskan. Aku menoleh ke arahnya dan melihat ayahku menatap lurus ke depan dengan mata yang dingin. Tetaplah waspada, dan jika memungkinkan, jangan angkat kepalamu. Aku mengikuti arah pandangan ayahku dan melihat ke depan untuk melihat 2 orang duduk di kursi kehormatan yang terletak di tempat yang lebih tinggi dari aula perjamuan. Pria itu mengenakan jubah panjang yang dihiasi bulu musang, dan wanita dengan penampilan glamor mengenakan gaun emas yang mencolok. Mahkota mewah di kepala mereka menandakan status mereka. Saat itu, aku baru menyadari mengapa ayahku mengatakan hal-hal seperti itu dan menundukkan pandanganku. Saya, Duke Regis Adrey Floyen, memberi salam kepada matahari dan bulan kekaisaran ini.
Meniru tindakan ayahku, aku pun menyapa mereka sesuai adat istiadat. Saya, Jubilian Eloy Floyen, dari keluarga Floyen, menyapa matahari dan bulan yang menyinari kekaisaran ini. Suara kaisar yang sangat serius segera terdengar. Aku senang kamu dapat hadir di acara ini, Regis. Sudah sewajarnya kalau kami hadir pada acara bahagia kerajaan ini, jawab ayahku. Kaisar tertawa terbahak-bahak seolah-olah merasa puas dengan jawabannya dan bertanya, "Kalau dipikir-pikir, bukankah putrimu juga akan segera dewasa?" Karena dia bertanya tentangku, aku penasaran apakah aku harus menjawab. Namun suara ayahku lebih dulu terdengar. "Benar, upacara kedewasaannya akan dilaksanakan 3 bulan lagi," jawabnya. Aku menundukkan kepala, tetapi bisa merasakan tatapan mata kaisar yang tertuju padaku. "Begitu ya? Kenapa kau tidak mengangkat kepala untuk..." Pada saat itu, seorang pria parubaya yang tampaknya adalah bendahara agung mendekati kaisar. Ia membisikkan sesuatu kepada kaisar yang mendecakkan lidahnya sebagai balasan. "Putra mahkota akan segera masuk, jadi aku harus bersiap menyambutnya. Semoga kalian menikmati acara ini," katanya. Aku merasa lega mendengar kata-katanya. Meskipun ia tampak memiliki kepribadian yang santai, sang kaisar adalah seorang pria yang memiliki rasa rendah diri yang besar terhadap putranya. Selain itu, sang permaisuri memiliki rasa kasih sayang keibuan yang menyimpang dan sebagai akibatnya, secara emosional menyiksa putrinya. Meskipun demikian, orang-orang malah menganggap cerita novel ini memuaskan. Novel itu memiliki alur yang terasa menyesakkan, tetapi kemudian Beatrice, tokoh utama dalam novel ini, akan bangkit sebagai seorang penyihir dan membawa banyak kepuasan cerita. Meskipun ia hampir dibunuh oleh seseorang dalam seri terakhir yang diterbitkan, tokoh utama ini mampu menyelamatkan dirinya sendiri bahkan setelah diracuni. Pada akhirnya, bahkan jika ia berkonflik dengan orang tuanya, ia mungkin akan tetap aman dan muncul sebagai pemenang. Namun, kasusku berbeda. Aku hanyalah kambing hitam yang digunakan untuk memperlihatkan kontras dengan tindakan heroik Beatrice dalam novel ini. Jika orang-orang rendahan itu menemukan kesalahanku, itu akan menyebabkan lebih banyak masalah dalam hidupku yang sudah bermasalah. Karena alasan ini, aku pergi dengan kepala tertunduk serendah mungkin. Aku harus berhati-hati agar tidak terlihat oleh mereka mulai sekarang. Aku mengulangi tekad ini dalam hati. Saat itu, pengumuman menggema di seluruh aula pesta. "Hadirin sekalian, putra mahkota Maximilian Kassein Asyat, bintang dari pesta hari ini, dan pahlawan yang membawa kemenangan bagi kekaisaran kita dalam perang melawan Lagon." Semua perhatian langsung tertuju pada pintu masuk aula. Orang-orang tampaknya mengharapkan sang pangeran tampil dengan pakaian yang mencolok, sehingga mereka terlihat terkejut ketika melihat pria itu mengenakan setelan jas hitam sederhana. "Hah? Jas hitam untuk acara sebesar ini? Dia pasti sangat menyukai warna itu, sampai-sampai baju zirah dan pakaian pestanya sama-sama hitam." Aku menatap pria itu, putra mahkota, yang dalam ingatan masa depanku adalah seseorang yang telah mencoba menyiksaku. Tubuhku menegang sesaat, tetapi rasa penasaran mendorongku untuk memperhatikan penampilannya lebih dekat. Pria dengan pakaian serba hitam itu memiliki bahu yang lebar dan tubuh ramping yang tampak kokoh. Dia berdiri tegak dengan aura yang dingin dan memikat. Sayangnya, wajahnya tertutup oleh topeng, membuatku tidak bisa melihat seperti apa ekspresinya. Namun, meski hanya dari kejauhan, aku bisa merasakan sesuatu yang mengintimidasi darinya. Tentu saja, itu bukan sekedar bayangan atau imajinasi. Laki-laki itu memiliki aura seorang pemimpin, sosok yang bisa menarik perhatian tanpa perlu berbicara sepatah kata pun. Dia benar-benar berbahaya, pikirku, dan bukan hanya karena masa depan yang kuingat. Aku menarik nafas dalam-dalam dan mencoba memalingkan pandangan. Akan lebih baik jika aku tidak melibatkan diri dengannya, seperti sekarang. Aku hanya harus tetap berada di pinggir dan tidak menarik perhatiannya. Bagaimanapun juga, pria itu lebih dari sekedar pangeran. Dia adalah seseorang yang sangat menonjol, bahkan ketika semua orang di ruangan ini tampil bersinar. Saat aku mendengar bisikan seseorang, "Kenapa dia memakai topeng?"
Aku hanya bisa merasakan frustasi. Aku sebenarnya berencana menghindarinya setelah mengingat wajahnya. Tapi sekarang rencana itu hancur. Tiba-tiba suara ayahku memanggil, "Jubelian?" "Ya?" Aku menoleh dengan cepat. "Teman-temanmu sedang memperhatikanmu," katanya sambil memberi isyarat dengan matanya. Mengikuti arah pandangannya, aku melihat anggota pesta teh berdiri bersama di satu tempat, menatapku dengan penuh arti. Mereka sepertinya memanggilku. Pikirku sedikit ragu. "Pergilah," ayahku mendesak dengan nada dingin. Aku tidak menyangka ia akan melepaskanku begitu mudah. Namun, aku tidak berniat menyia-nyiakan kesempatan yang langka ini. "Terima kasih, Ayah," ujarku sambil menunduk hormat. Ia hanya mengangguk sekali sebelum membalikan badan, mengabaikanku lagi. Syukurlah, pengawasan ayah berhasil teralihkan. Sekarang, aku bisa berbincang sebentar dengan mereka dan setelah itu meninggalkan aula ini. Dengan senyum tipis penuh kepuasan, aku berjalan menuju tempat anggota pesta teh berkumpul.